Tanya semua orang yang main saham tahun ini, cuan nggak? Cuan pasti. Muka berseri-seri kecuali beli bank ya. Kalau orang main konglo tahun ini, konglo siapapun lah, lu masih nggak cuan, itu lu dikutuk gue kasih tau lu. Biar kembang lu. Gimana prospek ke depan walaupun ya namanya saham kita nggak ada yang tahu. Udah keluar. 2026 lebih bagus dari 2025. I expect tahun depan ada QE, paling nggak bunga kan turun terus. Itu udah rilis sama liquidity. Terus kalau dia sampai QE ini, kita pesta pora lah. Makanya gue bilang 2026 lebih exciting. Tahun ini paling banyak kan konglo. Tahun depan ya pak konglo lagi, tinggal konglo nih. Ganti orang aja. Jadi masih tambang kira-kira ya tahun depan mungkin tambang. Thing happen kan, ekonomi keep moving. What winner in the past might not be winner in the future. Iya kan? Barangnya sekarang mahal, tapi in the future waktu semua bisnisnya realize jadi murah. Perusahaan busuk bisa IPO dulu. Perusahaan busuk bisa dapat duit publik itu piye sih? Dijual mereka itu masif ya Ci, praktis. Banyak banget. Bisa nggak tuh Ci dipresentasikan dari berapa banyak perusahaan yang IPO? Sepertiga. Kalau Cici melihat nih, kira-kira kalau untuk investor pemula apa sih Ci yang biasa kesalahan paling sering dilakukan? FOMO, nggak pernah tahu resiko. Kan gue udah bilang, ketemu gue cuma tanya Ci TP di berapa? Kok nggak ada yang tanya gue Ci ini bisa rugi nggak? Nggak ada loh. Gue tuh udah cut loss, udah nggak ngerti berapa kali dalam hidup gue. Udah nggak kehitung. Yang penting lu cut loss 10 tapi lu cuannya 30 gitu kan. Jadi totalnya masih plus. Tapi nggak mungkin lu nggak pernah cut loss setuhan. Kembali lagi di Filonomik Podcast, ekonomi terdekat yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Gua Ruli. Gue Elsa. Dan kali ini kita mau ngomongin soal ramalan saham tahun 2026. Agak berat ya Kak Rul. Tapi memang akhir tahun, bicara akhir tahun ini menarik kalau kita bahas prospek di 2026 ya kan, sekarang kan udah mau penghujung tahun juga nih. Jadi kita tuh harus tahu nih strategi-strategi dan kayak refleksi juga sih. Sebenarnya kayak gimana IHSG sekarang tuh kita bisa lihat itu kemarin bahkan baru nyentuh all time high di kisaran 8.700. Yang padahal kalau kita lihat di awal tahun tuh underperform. Tapi nih karena kita bukan expert else, kita udah pas banget kedatangan kita yang menghadirkan narasumber ahlinya, CMO dari Jarvis Management, Bu Kartika Sutandi atau lebih dikenal dengan Cicu Ai. Oke. Selamat datang Cicu Ai, atau saya yang selamat datang Cicu. Saya harus selamat datang. Iya Cicu Ai. Kantornya bagus Cicu Ai. Thank you. Ya, Cicu Ai mungkin biar kita nggak buang-buang waktu, kita langsung aja bertanya Cicu Ai. Kayak kemarin kita lihat Cicu Ai, IHSG itu udah nyentuh all time high ke level 8.700. Sementara kalau kita lihat di awal tahun tuh masih di level kisaran 7.000 ya Cicu Ai ya. Berarti kan itu IHSG udah memuat lebih dari 20%. Bagus dong Cicu Ai sebenarnya. Semua orang kaya. Semua orang yang main saham kaya betul Cicu Ai. Iya. Nah itu pertanyaan gimana Cicu Ai? Ekonomi global ini sementara ini kan lagi nggak menentu. Tapi gimana caranya ya IHSG justru bisa dibilang outperform? Gimana Cicu Ai? Outperform nggak juga lah. Lu lihat semua sebenarnya main saham global itu actually this year not bad. Even US aja kan mereka juga all time high kan. Ya agak turun sekarang tapi karena masih Fed-nya kita lagi nunggu Fed decision. Tapi it was all time high in this year. Negara lain juga kan, Nikkei juga naik, China recovery, ya Indonesia happen to be all time high. Ya sebenarnya gampang aja liquidity-nya banyak. Liquidity masih banyak nih. Actually Amerika tuh kita malah curiga mungkin bakal QE lagi. Nggak cuma potong bunga, mungkin bisa QE lagi. Jadi when there is a lot of liquidity, asset classes tuh usually going up. Ya kebetulan aset classes yang naik kali ini equity. Tapi sebenarnya kalau kita reflect, Bitcoin pun tahun ini hit all time high. Sempat 100.000 lebih kan. 126.000. Itu this year kan. Ya ada koreksi. Ya mungkin some of the correction pindah ke equity. Atau refleksi lagi nih. Gold tahun ini juga all time high. Iya, benar. Aset classes lain. Jadi yang all time high itu nggak cuma saham. A lot of asset classes all time high sebenarnya. At least hit all time high this year. Karena liquidity-nya masih banyak. Masih abundant. Oke. Kalau Cici ngelihat trennya itu kalau dibandingin tahun lalu itu Ci, ada perbedaan signifikan nggak sih Ci trennya? Tahun lalu itu sebenarnya
kita ngomong Indonesia apa global? Indonesia dulu. Oke. Indonesia tuh sebenarnya suram dari fourth quarter tahun lalu. Aslinya keluar terus. Terus keluar. Hingga detik ini juga masih keluar. Oke. Bedanya, retailnya kita ganas. Ya kan? Tahun lalu asing keluar, buangin semua bank. Yang paling banyak kan BRI. Terus sempat BCA juga dibuangin juga kan. Mandiri juga dibuangin. Intinya all the bank dibuangin. Yang nampung kan kebanyakan retail. Terus, tapi kan retail kan mau nampung seberapa banyak ya. Terus bulan April itu kan titik rendah tuh. Karena perang tarif. Benar. Ingat ya? Benar. Kayak indeks kita Ya di 6.000 kalau nggak salah Ci ya. trading halt 2 kali kan. Iya. Sampai itu suram muka di kantor dah. Semuanya suram. Mukanya jelek banget pokoknya. Ya. Tapi kan waktu itu kalau nggak salah ada bilang tuh di podcast, historically kalau habis trading halt biasanya itu naik. Karena para pejabat, orang-orang kepentingan bisa panik. Terus ada terobosan-terobosan buyback waktu itu, ingat nggak? Company boleh buyback tanpa rules. Iya. Ya kan? Terus ada omong BPJS akan meningkatkan saham naik. Kan langsung balik tuh. Ya kan? Terus Trumpnya kan juga asbun tuh. Iya, Tarifnya tarif lama-lama jadi nggak resiprokal, berasa. ya. Segini turun. Terus recovery. Ya enggak? Sebenarnya recovery mulai dari situ kalau lihat chart. Nah, pergantian minister baru yang pro growth, optimisme tambah kenceng. Apalagi dia ngomong kita indeks 10 tahun lagi 36.000. Ya kan? Terus Agustus 8.000. Dia nggak ngomong sih, tapi orang-orang bilang 17 Agustus 8.000. Beneran loh. Bener. Beneran kan? Gue juga kaget. Gila cun banget. Bener sih. Iya kan? Abis 8.000 kayak jelas sih history kayak abis itu meledak aja. Kalau global sih, tadi Indonesia, tren global? Global sebenarnya US itu malah fourth quarter ini banyak orang meragukan AI. Karena mereka growth kan capex di AI itu gede banget. Triliunan, 4 triliun US dollar, 5 triliun US dollar, pokoknya banyak. Itu orang-orang questioning. Gue spend triliunan, revenue kok cuma ratusan billion di totalnya. Kapan balik modalnya gitu kan? Nah, di Amerika ada mulai dipertanyakan, is AI worth it? Is AI too hype? Is AI overvalued? Itu pertanyaan mulai keluar nih. Mulai dari bulan Oktober onward. Jadi sana lumayan gonjang-ganjing. Kalau lihat indeksnya dia juga mulai gemeteran kan. Cuman resultnya masih oke. Jadi result yang keluar tuh masih show growth. Jadi orang juga nggak jual gila-gilaan gitu ya. Saham-saham teknologi di sana tuh Ci ya. Yang meter cuma itu kan. Indeks sana juga 7, cuma di support 7 company. Perusahaan-perusahaan tekno semua. Tapi Ci, aku tuh sebenarnya mau balik lagi kan tadi menarik Ci soal gimana di April kita tuh 6.000. Tapi tadi di Agustus itu udah 8.000. Nah tadi Ci Chua juga udah mention salah satu ada momennya tuh ada pergantian Menteri Keuangan jadi Optimism ya. Nah berarti ini benar nggak sih Ci sebenarnya penguatan ya IHSG yang terjadi di pertengahan tahun itu salah satunya karena ada yang orang bilang purbaya efek. Itu gantinya September apa Agustus? September ya. September awal. Jadi Agustus nggak ada hubungan sama dia. Yang 8.000. Iya kan? Setelah itu kan 8.000 turun sebentar. Habis itu all time high lagi kan. Tapi ada nggak tuh Ci berarti pengaruhnya? Purbaya efek tuh beneran ada? Yang Agustus yang ada hubungan kan? Iya, di September. Yang September ya ada. Kan 100-200 triliun disuplai ke bank. Ya kan? Jadi kan liquidity diinjek tuh. Karena aku bilang kalau ada liquidity aset classes pasti naik. Ya kebetulan saham lah. Kebetulannya naik saham. Terus ada confident aja. Orang kayak ada fresh breath gitu loh. Pertama kali orang roadshow ke asing ya. Ini feedback dari broker-broker yang roadshow ke temu fund-fund asing. Jadi mereka bilang pertama kayak orang asingnya kayak bingung loh. Duh semuanya ini hilang. Sebenarnya kan dicintai ya. Stability. Makanya waktu dia turun kan rupiahnya geser. Tapi after a while, sekarang asing udah bisa terima Pak Purbaya. Actually, lucu banget. Kita waktu itu, kita di underweight. Semua broker asing cut Indonesia kan. Ikat, political instability. Semuanya ini gak ada. Langsung semua nge-cut kita.
barusan ini mereka put kita overweight lagi. Nomura baru put kita overweight kayak last week. Overweight di atas 8.000 overweight, di bawah 8.000 underweight. Untuk goblok sih, tapi ya wait. Ya kan? Berarti mereka udah bisa asap. Kalau misalkan And then tone-nya dari yang suram sampai sekarang udah bisa asap. So mereka lumayan mau dengerin sekarang. Oh, jadi growth-nya dia rencananya gimana? Dulu kan belum ada credibility. Slowly, dan orang kan takut dia gasnya kekencengan, defisitnya turun kan. Apa? Defisitnya kita jebol. Bukan turun, yang cuma meledak. Tapi dia langsung kasih statement. Tetap menjaga 3% defisit. stabilitasnya. Komitmen. Ya kan? Jadi aslinya tenang. Oke. Lu ngegasnya gak bablas. Ya udah, jadi mereka mulai bisa accept. Actually, ya sekarang orang udah lumayan mau dengerin what is his plan for growth. Itu aja. Ya emang tapi benar sih, waktu di awal tuh emang ada sedikit apa ya, kekhawatiran dari investor karena kan selama ini emang dikenal Bu Sri Mulyani sebagai benteng dari keuangan negara dan ada kekhawatiran kalau misalkan digantikannya Pak Purbaya itu justru lebih ngegas, tapi ternyata itu nggak kejadian ya Cie. Sekarang Dia galak juga tuh. Kereta cepat dia nggak bilang nggak mau kan. Dengan gaya koboynya dia ya Cie. Iya, galak juga dia nggak mau. jadi Terus dia lebih berani marahin orang. dan itu jadi sentimen positif buat investor khususnya retail ya Cie ya. Retail yang mulai dulu lah. Karena asingnya kan keluar. Ya kan. Kali ini penggerak motornya sih retail sih. Ya jadi retailnya berani maju dulu. Kita lihat, oh rame juga, likuiditasnya naik kan. Fund asingnya, fund lokal gak mau ketinggalan. Soal asing masuk apa enggak ya ntar. Gak peduli kalau rame juga masuk. Contoh nih ya, Robinhood baru beli Buana Capital. Baru announce kemarin. Robinhood tuh broker Amerika. Mungkin one of the biggest untuk retail ya. Questionnya ya, ini gue sendiri gak bisa jawab nih. Broker segede itu beli company di Indonesia yang weightingnya cuma 1,3% di MSCI. Why? Apa yang dilihat bener? Apa yang dia lihat? Mungkin I miss something that they see I don't see gitu kan. Tapi dia tuh broker retail, dia bukan insti. Dia tuh broker retail. Jadi mungkin dia nanti compete sama Stockbit, gitu. Tapi why Indo? Negara kita kan cuma 1,3% weighting in MSCI. Currency juga siap tahun geser. Iya. Lu broker gede banget di US. Kenapa lu beli Indo? Negara. Wong yang kemarin aja Morgan Stanley tutup keluar. Ya kan kalau Credit Suisse kan memang bangkrut. Kalau Morgan Stanley kan kuat-kuatnya keluar. Ya kan? Bang-abang asing mulai pada cabut. Citibank tinggal skeleton gitu kan di Indonesia brokernya. Ini ada orang masuk. Nah, gue juga gak bisa jawab. Apa ini ya bener Ci ya? Ada kayak mungkin ada hopeful mereka apa kayak gimana? Lah, kalau dibilang kita ini liquidity-nya banyak satu hari trading cuma berapa? 20T. 20T cuma 1 billion. Itu Nvidia 1 jam kali. Maksudnya kalau lu nyari volume transaksi gitu ya, yang lu mau cuan dari apa? Broker fee, salah gue rasa. Lu di sini 1 hari, yang 1 jam. Satu saham doang lagi di luar. Satu saham, ini semua. Gue nggak tahu apa yang mereka lihat. Gue juga penasaran. Makanya gue bilang 2026 lebih exciting. Karena ada si Robinhood ini. Apakah Robinhood menjembatani retailnya US beli Indonesia? Gue nggak tahu. Tapi itu jadi pemantik investor juga melihat berarti pasar saham di Indo masih oke gitu ya Ci? Iya, not bad. Why Robinhood beli lu gitu kan? Iya. Udah kecil. 1 hari cuma tradingnya segitu. Iya. Why Indo? Masalahnya itu perusahaan gede loh gitu ya. Kalau sana gurem ya gue ya udah lah ya. Robinhood gitu loh. Kalau ngomongin Pak Purbaya itu menarik sih Ci. Selain beliau juga selalu ngomong saham gorengan, ini tuh ada aturan baru soal non cancellation period ya Ci ya. Ya biar nggak dimanipulasi YP-nya lah. Selama ini kan suka dimanipulasi, last minute cabut. Oke. Ya. Cici ngelihatnya itu sebenarnya ini untuk bisa. Tapi bukan dia kan, itu kan OJK sama PIJ. Iya. Gue rasa dia nggak ngurusin soal IFP. Urusan yang lain banyak. Kalau boleh sedikit penjelasan soal saham gorengan, menurut Cici itu gimana sih Ci? Justru itu gue mau tanya definisi gorengan itu apa. Sekarang sama hal tuh pasti bukan gorengan.
Kalau sama gorengan, BCA tuh bank paling mahal. Boleh cek lah, di ASEAN ini nggak ada bank di atas 3 kali 4 kali book value. Ya kan, kalau valuasi loh ya. Jadi menurutku valuasi mahal itu bukan berarti gorengan. Itu kita mesti tahu dulu. Mahal apa enggak kan tersuka investornya. Nvidia mahal juga, Palantir mahal juga. Apakah Amerika bilang itu gorengan? Digorok tuh sama satu Amerika. Gila. Tesla juga mahal. Iya benar. Iya kan? Jadi mahal itu bukan gorengan. Indikatornya apa gitu ya? Nah, Ci, ya? gue mau tahu dulu definisi gorengan by Versi. government itu apa? Iya. Kan government yang tentu ini. Jangan sembarangan gitu kan. Menurutku kalau personal, pump and dump. Nah, ngomong pump and dump juga mesti lihat horizon pump and dump itu berapa lama. Kalau naiknya ber-3 tahun baru turunnya tahun terakhir, apa 4 tahun ini dianggap gorengan? Ya kan, pump and dump ini mesti tarik berapa lama nih? Ya toh. Masih ada periodnya aja ya. Ada periodnya juga. Toh banyak sekarang saham backdoor listing kan, yang di backdoor. Iya, itu benar fenomenanya naik ya. Nah, tapi kan diinjek aset lain itu gorengan apa enggak? Ada corporate action loh. Maksudnya semua saham kan move by corporate action. Lo kok saham 0, aset 0 terus lo diinjek batu bara gede, kan lo jadi something juga. Saham lo wajar dong kalau naik banyak. Misalnya kayak Pani, kosong tadi ya. Maksudnya company apa nggak tahu, kalengan. Diinjek peak segitu gede. Ya wajar dong sahamnya naik. Asetnya dimasukin gede weh. Kita ngomong yang bener ya, IMAH. Tadinya cuma berapa? 800, 700. Tahu-tahu pemerintah bilang smelter 5 biji yang disita masukin ke timah. Lu punya smelter dapat 5 weh. Sama 3.000 cengli enggak? Berapa kali lipat tuh C? Iya, Iya langsung sih. ngegas. Nah, definisi gorengan ini loh. Iya. Apa? Kalau yang kita tahu gorengan yang makanan yang bikin Yang bikin kolesterol sih. kolesterol ya. Yang Enggak bikin- boleh salah kan. Nanti kalau enggak semua orang jadi gorengan. Kalau sahamnya turun, balikin lagi BRI gorengan enggak? 50% hilang loh. Unilever hilang berapa persen? Dari peak ya. Rokok juga peaknya berapa, sekarang berapa? Apa itu gorengan? It's not, bisnisnya change aja. Tadinya rokok oke, keluarlah illegal. Ya kan? Illegalnya naik terus, yang legal kalah sama illegal. Illegal nggak bayar pajak, jualnya murah. Terus kita purchasing power kan sensitif. Pindah ke murah. Yang mahal nggak laku. Itu kejadian di rokok. Unilever sama, kalah sama barang-barang murah. Unilever kan mahal. Omset turun. Saham pun kolaps. Apa itu gorengan? Nah terus BRI. Sama kan? Dibuang cedet. Dari 6.000 ke 3.000 lebih. Apa itu gorengan? Mereka kapitalisasinya juga gede lagi Ci ya. Maksudnya, thing happen kan? Ekonomi keep moving. What winner in the past might not be in the winner in the future. Iya kan? Barangnya sekarang mahal. Maybe in the future waktu semua bisnisnya realize jadi murah. Kayak acquisition. Ya kan? Misalnya dia akuisisi. Jadi gede. Kan jadi murah. Iya, benar. Akuisisinya murah. Misalnya lu mahal. Terus lu di barang murah. Kan average down your valuation. Makanya kalau sebelum ngomong memberantas saham gorengan, gue tuh paling takut definisi gorengan nih. Apa sih? Apa jangan perkara cuma naik kenceng, bilang gorengan gitu ya Ci ya. Aduh, orang kita tuh, aku bingung loh. Orang kita takut banget sama saham naik. Naik umah. Tapi naik turun gak takut. Gak pernah umah. Kalau naik selalu cepet, umah semprit masuk kandang. Suspend. Habis itu FCA. Tapi naik turun gak pernah ada yang nyemprit. Dada tuh disemprit gak? Naiknya aja Ci yang di. Kalau orang harus nyemprit tuh dada. Iya gak? Ngawur. Or company yang baru IPO terima duit. Habis itu jadi gocap. Habis itu delisting. Within 1 year. Ada company yang terima duit. Tokonya malah tutup. Itu kayak Cici juga sempat mention di beberapa diskusi sebelumnya Ci, soal gimana sebenarnya sekarang tuh makin banyak perusahaan IPO tapi sebenarnya nggak worth it buat di. Lah iya itu. Daripada ngurusi yang naik kena umah, ini loh diberantas dulu. Apa tuh Ci yang diberantas perusahaan-perusahaan tadi? Perusahaan busuk bisa masuk IPO dulu. Perusahaan busuk bisa dapat duit publik itu piye sih?
Itu Uang masyarakat loh. Cicuan mereka itu masif ya, Ci ya? Praktik. Banyak banget. Bisa nggak tuh Ci dipresentasikan dari berapa banyak perusahaan yang IPO? Sepertiga sih. Banyak ya? Banyak banget loh. Sepertiga. 30%. Lu gila aja. Yang recent IPO loh ya, bukan yang ambil aja IPO the past 6 tahun deh. Sepertiga. Wow. Banyak. Itu Yang terus jadi gocap gitu. Cuma nyari uang buat dari masyarakat. Terus mereka tadi Cicuan bilang tokonya ditutup. Yang bingung itu orangnya. Toko 1 ITC bisa IPO. Habis terima duit IPO. Ya toko di ITC. ITC. Habis terima duit IPO tokonya tutup. Itu sih yang harusnya diberantas sebenarnya. Terus ada toko dicari alam IPO nih prospektus. Alamatnya Gubuk. Headquarternya Gubuk. Ada. Itu bisa listing tuh, Ci? Ada yang listing. Ini lucu banget, kemarin lagi ngakak-ngakak gitu. Proceed of saham digunakan untuk membayar utang ke warung Bu Siti. Itu ada di prospektus ya padahal? Ada, Ci? Utangnya berapa? 200 juta lebih. Tapi apa sih, Ci, yang bikin perusahaan kayak gitu mereka mau? Masih bisa biar itu bisa. kok bisa gitu. Ya mereka mau ambil duit masyarakat. Masih. Tapi yang lolosin itu loh. Iya, regulatornya itu loh, Ci. Lah jangan tanya gue. PR kita. I juga shock bacanya ngakak-ngakak. Warung Bu Siti anjir. Ngetop banget sih Bu Siti ini. Tapi itu pengawasannya di mana sih, Rul? Bursa Efek dong, sama dengan OJK. Bisa dengan gampangnya meloloskan. Tapi nggak tahu gimana dan belakangnya. Yang sudah jadi perhatian tuh gimana investor kita mungkin belum semuanya aware ya, Ci ya. Kayak mereka nggak baca prospektus juga. Berapa orang bisa baca prospektus sih? Kalau investor kita pintar ya nggak ada yang nyangkut lah. Itu biasanya orang-orang kemakan kayak gitu tuh gimana sih, Ci? Maksudnya apa? Semua IPO kan arah-arah. Oh, jadi yang penting ada arah nih masuk tuh orang ya. Lah wongku ada jadi IPO. tuh barang. Gue suka ditanya orang, Ci, ikut nggak IPO ini? Gue bilang nggak tahu lagi mikir. Kalau Cici Cuai ikut, menurut Cici Cuai arahnya berapa kali? Nanya cuma arahnya berapa kali? Udah asumsinya pasti arah. Gak mikir kayak berapa persen langsung arah itu, Ci? Iya nggak usah. Berapa kali arah Ci menurut Cici Cuai? Gak ada orang tanya gue, Ci ini cut loss apa di berapa? Nggak ada. Cuma tanya gue cuma, Ci TP di berapa? Ci arah berapa kali? Mereka tuh masuk dengan penuh optimism. Semua barang naik. Padahal barang itu bisa turun. Terus nanti kalau rugi ya, nggak tahu nyalahinnya banyak orang. Nyalahin orang influencernya, nyalahin yang bisikin tuh. Yang bisikin. Lah lo kok dengerin ya salah sendiri lah ya. Yang mencet lu Iya benar-benar sih. Dan kita nggak tahu. Kadang kita ngomongnya kapan. Ini kayak podcast ngomong hari ini nggak tahu tayangnya kapan. Iya kan? Dia mencetnya kapan lagi. Iya. Karena kan emang cepet banget sih. Iya kan cepet per second. Terus dia mencetnya apa di pucuk gitu kan. Habis itu kain-kain gubuk dirita. Kalau dulu itu kan dan sampai sekarang nggak tahu masih mengaruh atau enggak. Kalau orang mau jajan saham itu kan yang dilihat fundamental sama sentimen. Sekarang fundamental itu masih oke nggak sih, Ci, jadi patokan? Ada lah tetap. Cuman karena 58% yang main retail, sentimen is bigger impact dan fundamental. Saya nggak banyak orang bisa bikin fundamental. Gue balikin lagi, fundamental itu apa sih? Lo harus bisa bikin financial model. Komplit sama cash flow and future cash flow-nya. Ini ngomong discounted cash flow nih. Atau lo bisa ngitung PE relatif, bukan PE tahun lalu loh. Future PE. 1 year from now. 1 year from now PE loh. Bukan yang udah keluar itu loh. PE last tuh gak hitung. 1 year PE. Yang bisa bikin forecast 1 year. Bener lo ya, gak ngawur. Gak banyak sih. Yang bisa bikin financial model nge-link balance sheet-nya gak off. Gak banyak sih. Lama pula. Lo bikin satu company bisa habis minggu. Yang bener-bener detail. Terus paling cialat tuh harus ketemu manajemen. Harus tanya, Pak, tahun depan kamu mau ngapain? Capex-nya berapa? Nambah capacity berapa, Pak? Kapan commencement-nya pabriknya? Berapa persen utilization rate waktu jadi? Kan gradual. Gak mungkin lo pabrik nyala jedek cepet persen. Too much work aja ya. Too much work, too much information. Investor retail kita jutaan. Imagine manajemen ditelepon 1 juta investor retail. Kapan kerja nih? Nah, without that information, lo gak bakal bisa bikin model. Terus lo disuruh beli saham based on fundamental. You tell me how.
fundamental lo yang ngawur, ngarang. Jadi makanya itu dia sentimen tuh makin lebih. Makanya dan mereka nggak mau susah kan. Hmm. Lo bikin seminggu 1 company, 800 company ada di PIJ Pak. Lo mau bikin berapa? Ya udah, lo bikin lagi ngetik-ngetik sebelah sana. Katanya mau naik, targetnya 1.000. Ini belum jadi, mending budget inilah. 1.000 bener, ngapain gue bikin ini? Terus ada yang technical lebih cepet kan, resisten. Nah, orang banyak baca technical, nggak apa-apa, itu legal. Memang technical tuh gauging the mood of the market. Kalau lu jago, you can make money. Banyak kok temen gue make money. Ya udah bagus, faster, gak usah bikin fundamental. Dan banyak retail suka technical. Tuh ada ilmu baru tuh, bandarmologi, ada ilmu baru yang blocksum. Ya nggak apa-apa, lu pakai yang lu bisa cuan. Gak ada yang nyuruh lu bikin fundamental. Tapi akibatnya yang fundamental dicuekin. Technical, blocksum, ini apa? Liquidity function. Semakin rame, self-fulfilling prophecy. Semakin rame, Semakin muter ya. makanya yang naik ini, yang ini kagak naik. Nah itu sih, ini juga sebenarnya menarik. Kalau misalkan aku lihat data, kita lihat di indeks sektoral, di IHSG itu justru yang paling menguat tahun ini itu justru sektor teknologi. Sekitar Isinya 140% kalau aku nggak salah cek. isinya Dan MTech naik berapa persen? aku belum cek sih. Dan yang paling kecil naiknya itu sektor Ya keuangan, karena cuma banknya 4%. semua dibanting sama asing. Nah itu udah kaitannya nggak sih sama dengan tadi faktor sentimen dari Asing keluar itu kita nggak bisa ngatur. Suka-suka dia. benar. Ya kan? Yang dibuang kebetulan bank. Karena asing punya saham Indonesia paling cuma 5-6 biji, 4 mostly bank. Ya dia mau keluar dari Indo yang dijual bank lah. Nggak punya yang lain. Iya. Ya dia dijual gimana barang itu naik. Seller. Bayarnya siapa? Retail. Saya tahan berapa? 2 minggu max. Ditimpuk. Dari mau trading jadi investor gitu kan. Habis duit nggak bisa lagi. Ya udah. Sementara sektor teknologi tadi itu tuh retail mulai pada masuknya ke sana gitu Ci, berarti. Karena make money. People go main saham buat apa sih? Cari cuan kan. Benar. Masa mau rugi? Iya dong. Cuannya di sana ya belok sana lah. Di sana lo tanya orang yang main saham-saham konglo tahun ini. Kalau ada yang nggak cuan tuh goblok lo. Kalau beneran bukan Jadi goblok kalau sih. rugi, Air revise. Bukan goblok. Itu mesti mandi air kembang. Itu bohoki banget. Itu dikutuk gue bilang. Kalau ada orang main konglo tahun ini, konglo siapapun lah, lu masih nggak cuan, itu lu dikutuk gue kasih tau lu. Mandi air kembang lu. Sahamnya naik lipet-lipet, Petrosi naik nggak tau berapa kali. Barito gitu Ci. Lu pecet apapun asal konglo naik. Jadi kalau lu rugi itu berarti lu memang kutukan udah. Bukan goblok, kutukan. Iya. Tapi trennya memang udah lagi di saham konglo ya Ci ya? Udah setahun terakhir lah. Kira-kira ke depan Ci? Let's see. Karena emang tadi Cicoy bilang 2026 akan menjadi menarik ya Ci ya. Iya. Nah ini yang berlanjut ke pertanyaan kita selanjutnya Ci. Soal gimana prospek ke depan, walaupun ya namanya saham kita nggak ada yang tahu. Udah keluar. Cukup ya? 2026 lebih bagus dari 2025. Kenapa tuh Ci? Karena liquidity-nya lebih banyak. Kan Fed gue bilang aja Pak QE. I expect tahun depan ada QE. Paling nggak bunga kan turun terus. Itu udah rilis sama liquidity. Terus kalau dia sampai QE ini, kita pesta pora lah. Karena tadi bank juga mulai ada uang lagi. Belum tentu masuk ke banking loh. Maksudnya bank mulai ada likuiditas yang lebih besar lagi buat Bukan asingnya keluar. dari uang dari investornya Ci. Uangnya keluar masuk ke emerging market. Oh iya benar karena misal suku bunga The Fed nggak menarik lagi ya. Terus kalau mereka ngeprint, kalau QE kan ngeprint, aset classes tuh naik. Aset classes naik kan biasa komoditi naik. Komoditi Indonesia kan kaya. Benar. Jadi tahun depan lebih bulbulnya. Walaupun melihat keadaan pemerintah dan keadaan sekarang juga apa bedanya? ngaruh nggak sih? Emang sekarang ekonomi kita bagus? Gimana Ron? Gak bisa komen gitu. Enggak, ini. Ya pas Middle low yang nggak main saham, yes. Berat. Mereka harus real sektor kan.
Ya. Yes, kita harus bantu mereka. Pakai makan siang gratis, pakai BLT. Mereka memang berat. Which is most of the populasi kita kan middle low. Middle class yang main saham. Lu tanya, yang kayak kecuali yang tadi dikena kutukan. Lu tanya semua orang yang main saham tahun ini. Cuan nggak? Cuan pasti. Muka berseri-seri, kecuali beli bank ya. Tapi yang enggak berseri-seri. Kesinggung gak lu? Jujur gue mainnya bank lagi. Lagi. Mainnya sama orang tua soalnya. Walaupun bentuk muda. Ci, ini. tadi Cici mention soal program pemerintah MBG gitu ya, Ci. Nah, tahun depan itu kan pemerintah bakal nambahin anggaran Tapi bagus, MBG. terus ke masyarakat. Nah, itu sentimennya ke saham-saham sektor yang Konsumen. berpengaruh bakal Kalau yang main fundamental pasti lihatnya konsumer. kira-kira saham apa lagi, Ci? Kan belakangan ini Java yang naik gitu ya. Ya so far baru kelihatan ayam. Saya sisanya kan pertanian. Iya. Mana Yang pertama. saham-saham pertanian kagak ada. Gak ada yang listed maksud gua. Iya. Sebenarnya kan yang itu kan muter ya. Aku sih berharapnya kan mereka kitchen-kitchennya hire orang. Orangnya dapat income. Jadi dia belanja. Mungkin belanja mulai dari Alfamart level Jadi naik ke konsumer goods Ramayana. juga. Iya. Ya kan? Tapi kan mereka pasti konsum dong. Iya. Pasti. You receive salary. Ini ngomong middle low ya. Mereka pasti spend. Tapi berarti Java menjanjikan, Ci. Udah naik banyak kan? Ya Iya. kita lihat tahun depan harga ayam berapa. Tapi harusnya kalau kalau makan siang gratisnya gaspol, ayam demand-nya kan naik. Supply-nya nggak tahu bisa ngejar nggak. Ya gitu mesti lihat, nggak bisa lihat dari sekarang. Ini secara teori, execution kan Gimana ya? Bener. ceritanya bisa beda. At the end of the day we have to see execution. Month by month. Ini kan teorinya oke, dapur selesai semua Desember. Di otak kan oke, dapur tahun lalu 0. Tahun ini 80.000 kitchen. Meleset pun gombal. 50.000 deh. Iya. 0 ke 50.000, demand-nya mah nggak gaspol. Iya. Budgetnya juga naik lipat-lipat kan. Tahun ini spend cuma 30 T paling. Ya nggak? Ya. Budget 70, akhirnya spend cuma 30. Dibalikin. Kadang aku tanya, tahun depan 70 ke spend nggak? 30 ke 70 udah double loh. Kalau nggak 70 mungkin jadi cepet. Nah itu kan duit ke masyarakat Ini kenceng. terus. Iya. Harusnya ekonominya muter. Harusnya resiko bocor ke judul. Nah, Itu gua nggak ngerti. itu PR lagi. itu beyond my control. Beda narsum itu harus kita kontaknya. Oke. Itu beyond my control. If those people who receive money dari kerja MGP, kerja padat karya, budgetnya ke judul, itu udah bukan beyond our control lagi ya. Itu risk, itu resiko. Kalau gitu terus ya nggak bakal maju-maju yang middle low. Yang middle class kan main saham. Ya, gaji lu pas-pasan tapi kalau lu cuan saham, gaji apa sih? Numpang lewat. Kesinggung nih. Oh, Jadi gini aja, jadi misalkan tahun depan tuh nggak bakal cuma sektor pertanian doang, karena ada uang ngalir, konsumer juga mungkin. harusnya. Dan tadi juga Cicoy mention kalau misalkan sektor komoditas juga berpotensi mendapatkan untung Itu dari harus, QE, dari itu harus The Fed. global. Dari The Fed tadi ada Kalau quantitative komoditas easing. harganya kan ditentukan oleh Benar. global Benar. supply and demand. Benar. Itu beyond our control juga. Nah. Cuma kalau Amerika QE, karena uangnya diprint banyak, biasanya aset classes naik, termasuk gold, termasuk komoditi yang lain. Itu historical kayak gitu ya. Ya Jadi, udah, kalau komoditi naik, Indonesia biasanya kaya. Biasanya. berdasarkan proyeksi tadi, Ci, jadinya sektor apa nih Ci yang akan thriving di tahun depan? Apakah masih akan sektor teknologi atau justru pertambangan? Indonesia mana ada teknologi? Maksudnya tahun ini, sektor Sektor sahamnya. apa yang Tahun ini menjanjikan? paling banyak kan konglo kan. Iya. Ah. Iya. Tahun depan ya Pak Konglo lagi, tinggal Konglo ini ganti orang Jadi aja. masih tambang kira-kira, Ci, masih Ya, tahun depan komoditi. mungkin tambang. Masih- Tahun ini kan CPO doing well. Iya nggak? Iya. Kaya semua yang CPO. Iya. Terus supply side-nya government nyita lahan. Jadi kan supply-nya dikrek sama government. Yang lahan illegal kan ditertipin tuh. Kan pasti supply turun. Demand-nya kan tetap ada. Iya. Ada MGP lah, ada apa, ekspor tetap jalan, semua ada kan. Makanya harga CPO kan tahun ini nangkring dengan indahnya di 4 ribuan tuh lama banget. Iya. Itu kan transisi. Tahun depan, as we talking about ini penertiban apa? Tambang. Iya. Berarti supply side-nya dikrek juga sama government. Demand-nya kan tetap.
Kalau kena print duit dari US, demand-nya harus naik. Supply-nya kok di-crack ya, harga naik. Tambangnya cuan. Jadi sektor tahun depan tuh masih konglo lagi ya, konglo lagi. Cuma mungkin ada pergeseran. Sebenarnya setiap tahun tuh konglo. Tinggal konglonya siapa? Perusahaan Indonesia ini semua punya konglo. Iya. Konglo atau SOI pilihan dua. Mana yang nggak konglo? Benar sih. Iya, benar. Jangan balik lagi, memang ada pergeseran. SOI atau konglo pilihan kedua. Mana yang nggak konglo? BCA konglo juga. Ya kan? Salim punya berapa banyak tuh? Iya. Bakri punya berapa banyak? Indonesia ya cuma pilihannya cuma konglo dan SOI. Tinggal konglo yang mana? Udah. Iya. Tapi sih buat menghadapin, walaupun sebenarnya kan tahun depan tadi Cicu bilang itu akan pasar kemungkinan besar bull. Tetap aja dong Ci, perlu strategi. Kalau Cicu sendiri enggak. Gas aja. Enggak ada tuh Ci, strategi atau yang mungkin. Kita kan lihatnya flow. So every day kita ngeliatin flow. Mana yang dapat flow kita aja. We meet with a lot of people. Kita tanya plannya mereka apa, apakah they will do corporate action, apa mereka do something. Yeah, that's our strategy. We have to be on the top of every information and cause that flow. Kita nggak ada tuh racik awal tahun mesti berapa persen consumer, kita nggak. We goes by. Soalnya tengah-tengah bisa berubah kan. Iya. Benar-benar. Kapan gue ngomong di depan beli ini nanti dihujat, nggak jalan. Tengah-tengah berubah, ada peraturan baru keluar, ya kan? Ya ngapain? Kita mending day-to-day aja lihat. What to buy, what to sell. Siapa baru ada satu yang kecil, besok beli ini. Oh ini ada yang mau IPO, oh ini mau red issue, oh ini mau masukin aset. Banyak banget. Jadi nggak bisa ngomong beli apa, tapi secara sektoral itu. Terus telco sektor mungkin bisa dilihat udah konsolidasi kan, merger. Biasa habis merger kan lumayan. Iya. Yang tinggal lihat tuh, bener nggak translate hasil mergernya tuh keluar. Kan tahun ini mergernya. Iya. Tahun depan baru kita lihat dong hasil merger apa. Dicatat dulu. Jadi perlu lihat juga ke depannya. Iya, tapi telco ada banyak yang mana gitu kan. Berarti tahun depan nih Ci, apakah ada baiknya investor tuh tetap, walaupun tadi Cuy bilang buat baca fundamental tuh bukan satu hal yang mudah. Apakah tetap balik ke fundamental atau mungkin coba? Lo gini loh, lo mesti nggak boleh saklek, mesti fundamental siapa? Kalau gue kan alirannya follow the money, flow kan. Ya flownya kemana aja. Jadi gue bilang ya, jadi investor tuh kalau horizon lu panjang, lu boleh lah jadi value investor. Fundamental karena one day pasti naik, kan cycle. Tapi nek lu horizon lu 2 minggu, ya sudah lupakan lah itu. Kalau fundamental naik dalam 2 minggu lu berarti lu diberkati. Hoki. Ya kan? Fundamental take a while untuk naik. Usually take times. Karena they have to prove themselves that the fundamental work. Jadi kalau horizon lu pendek, lu pasti main saham hype. Ya kan? Which is most of the retail. Which is 58% dari turnover di index to retail. So they control the market now. Sekarang pertanyaannya fund mau ikut yang mana? Lu ikut fundamental ketinggalan, lu kena redemption. Capcay lu, underperform. Ngapain naik duit di tempat lu? Ya kan? Mending main sendiri. Masuk ke grup chatnya siapa? Follow. Cuan, ngepost. Cuan sekian, cuan. Nah fund gak bisa no. Redemption saya tutup. Ya terpaksa fundnya pun ikut main yang ini. Follow the flow. Karena I have to beat the index. Kalau indeksnya ditentukan oleh ini, lu nggak punya barang itu kan lu kalah. Fundnya main itu. Nah terus siapa yang main di sini? Ya cuma fundamentalis yang percaya pegang 7 tahun 8 tahun itu. Yang kita di review setiap 3 bulan, setiap 1 tahun. Kalau fund kan every 3 months, every 1 year. Nggak berani di sini. Yang ini 2 minggu malah retail. Ya terpaksa kita di sini. Mau nggak mau. Daripada dulu di tim. Iya. Terus baru-baru di tim. Ketemu kan digoblok-goblokin. Iya kan? Lu bukannya expert. Kok lu kalah? Kalah sama yang retail tadi yang malah ikutnya. Terus kenapa lu nggak beli barang ini? Naiknya 10 kali lo. Lu kok nggak punya? Lu nggak tahu ya? Anjir kita tahu.
Kita mau beli pertama mikir, gila mahal ya. Tapi ternyata yang mahal tambah mahal. Yang murah tetap murah. Jadi nggak lagi saklek tadi aja ya, nggak lagi saklek soal bukti value lagi. Udah lama enggak. Iya. Sejak Karena COVID udah forget it. Udah dibuang tong sampah tuh. Tapi kalau Cici melihat nih, kira-kira kalau untuk investor pemula apa sih Ci yang biasa kesalahan paling sering dilakukan? FOMO. Nah itu. FOMO. Nggak pernah tahu resiko. Kan gue udah bilang, ketemu gue cuma tanya, Ci TP di berapa? Kok nggak ada yang tanya gue, Ci ini bisa rugi nggak? Nggak ada loh. Orang taruh duit di Javis juga tanya cuma, Ci performance tahun berapa? Gue memang mesti ngomong, tahun yang mana? Kita bisa rugi loh. Atau COVID sempat turun loh. Walaupun rebound ya. Tapi ada yang indeksnya turun. Kayak bulan April tanya gue, ya minus loh indeksnya. Trading hall. Iya. Tapi habis April semuanya gitu kan. Pas April, gila. Gue cashnya banyak. Tetap yang investor tetap kena kan. Ya, makanya orang nggak pernah tanya downside. Itu kesalahan. Soalnya lihat tetangga, wah jam baru, mobil baru, Porsche udah mulai kurang. Iya nggak? Flexing, jam baru kalau cowok, business class. Jadi itu dia, mereka semuanya kepancing dengan keuntungan. Gue tanya ya, semua orang yang jualan, yang pokoknya cari follower berbayar, ya kecuali beberapa orang lah, kebanyakan flexing. Kebanyakan selalu yang laku di Instagram gimana? Mendapatkan 100 juta pertama. Iya. Besok mendapatkan 1 miliar pertama. Mendapatkan 10 miliar pertama. 100 miliar pertama. Nah itu dia Ci, mungkin ini sekalian closing kali ya Ci ya. Kita lihat investor kita tuh, tadi Ci Cuy bilang masih banyak yang FOMO. Nah buat dari Ci Cuy sendiri gimana lu menghadapi kerugian lu menjadi 0 pertama ya kan? Harusnya ya Ci ya. Iya. Tapi kalau nasihatnya Ci apa nih? Nah itu nasihat dari Ci Cuy buat investor jangan kita. All in. Lu kalau nggak mau nol, jangan all in, jangan margin. Iyalah, lu kalau nggak all in gimana bisa nol? Iya benar. Nggak margin tuh lu betting money that you don't have. Itu nggak nol lagi, itu kolor. Tapi nggak ada. Semua kan gimana trik mendapatkan 1M pertama, 10M pertama. Nggak ada tuh kelas tutorial gimana menghadapi kerugian 100% pertama. Tutorial buat ikhlas. Karena itu Ci, di medsos itu orang yang dilihatnya itu yang wah-wah, yang flexing, nggak ngelihat behind story gimana bisa segede itu. Iya kan? Beli mobil, kalau yang cowok-cowok beli jam. Beli mobil dari saham. Kalau cewek mungkin beli tas. Jadi itu dia Ci, maksudnya mungkin di tengah pasar kita yang bull dan potensi bull ke depan, the risk akan terus ada gitu ya Ci ya. Semua pasti ada risk lah. Benar. Gak apalagi kita ngomongin saham. Gak pernah cut loss. Gue tuh udah cut loss, udah gak ngerti berapa kali dalam hidup gue. Udah gak kehitung. Yang penting, lu cut loss 10, tapi lu cuannya 30 gitu kan. Jadi totalnya masih plus. Tapi gak mungkin orang gak pernah cut loss tuh Tuhan. Itu pun menurutku ya. Makanya kalau yang kerugian negara dapen gak boleh cut loss tuh ya salah lah. Oh iya benar Ci, benar. Iya kan? Malah main saham tuh gak mungkin gak cut loss. Orang pasti make mistake. Yang penting persentasenya menang lebih tinggi dari yang kalah. It's okay. Kan lu harus lihat total portfolio, bukan per saham. Kalau salah beli, misalnya kita beli, dengerin aja nih, total dealnya off. Mesti balik badan lah. Cut loss lah, mau gimana? The deal is off. Iya. Oke Ci, jadi itu dia Els. Walaupun potensi pasar kita masih bull ke depan, resiko kan selalu ada ya Ci, dan kita kan Sehari return lah saham itu. Yes. benar. Pasti ada resiko. Iya, sudah kayak kita juga diajarin invest 101, ya saham adalah salah satu instrumen investasi yang ya risknya ada, tapi ya returnnya juga lebih tinggi lagi Ci. Ini textbook. Longer horizon, you can take higher risk. Because you can absorb the volatility. Iya kan? Karena pasti ada cycle kan. Ada momen yang lu loss, ada momen lu cuan. Tapi kalau horizon lu pendek, ya lu gimana soal volatility kan? Which is 2 minggu di retail. Iya. Mana mau mereka take longer horizon? 2 minggu.
Kalau nggak Duolingo, somebody will post gue cuan berapa persen di medsos, FOMO. Kok gue nggak untung ya? Jadi gimana Rol? After ini udah ada list mau jajan sama apa nih? Ya baik lagi ya, walaupun prospek kita ke depan positif ya kita harus lihat day by day Nah ya Ci terus ya. satu lagi tuh resiko. Misalnya dia bilang tadi beli bank. Gue suruh beli barang mahal pasti nggak mau. Gemeter. Lu bilang duit orang tua. Gemeter. Ya nggak? Walaupun banknya nggak gerak. Pegang aja terus cycle-nya coming back kan. One day pasti balik tapi nggak tahu kapan. Company nggak bakal bangkrut juga. The bank is still there. It's just the share price nggak tahu kapan balik gitu loh. Ya kan? Dia pasti nggak bisa karena resikonya nggak bisa terima. Benar. Jadi orang harus tahu resiko. Menurutku tuh banyak orang tuh trading beyond it means. Uang sekolah di tradingin. Kan semua orang tahu uang dingin. Tapi berapa orang yang praktekin kan nggak tahu. Ya kan? Orang udah tahu rumusnya ikhlas. Tapi kalau rugi banyak juga gemeter gitu kan. Harusnya ikhlas, ya bener ikhlas. Lu berani masuk saham, harus berani barang itu no. Kalau jatuh banyak sih sulit ya Ci ikhlasnya. udah mulai langsung kebantah langsung Ci. Oke. Tapi kalau lu sulit ikhlas, berarti uangnya lu bet itu kebesaran buat lu. Benar. Masuk akal. Ini contoh nih, kita beli barang di Shopee. Berapa banyak kita sering ketipu seller. Tapi nek 200.000, misalnya barangnya 200.000 nih, mau berantem sama sellernya ya wis saya energi gua untuk berantem 200.000 itu ya sudah gitu loh. Ya kan? Tapi kalau 2 juta barangnya, 10 juta kita ditipu seller. Wow, perang dunia upload di medsos, semua juga dikerahkan. Pasti balik viral kan. Cuma ketipu 150.000, 200.000. Bukan ketipu juga, barang datang tidak sesuai gambar. Mau berantem kayak, ya paling cuma, oke, sellernya kasih bintang 1 gitu kan. Tapi kan ikhlas. Karena lu rela hilang duit segitu, tapi nggak rela hilang duit gede. Ya lu masuk saham setelahnya. Iyalah. Nanti kan portfolio nambah nih, tambah kaya. Kata relanya tambah naik. Nanti mungkin rela hilang 1 juta. Mungkin kalau udah 10M rela 1M juga 10% doang. Kan naik terus. Mulai selalu dengan serelanya. Karena pasti ada uang sekolah. Pasti ada loss. Benar. Berarti selain modalnya juga harus gede. Bukan luas. gede. Baginya kan. Ya awal-awal pasti uang sekolah. Uang sekolah sampai lu PT untuk masukin lebih gede. Uang belajar sih ya. Uang belajar. Oke, Cicuai, terima kasih banyak Cicuai. Itu udah sangat jelas. Jadi walaupun kita lihat selama setahun terakhir itu performnya sudah cukup bagus ya. Ke depan masih berpotensi melanjutkan tren ini. Tapi baik lagi. 2026 sih full. Tapi beyond that nggak tahu kan siapa tahu. Tapi baik lagi kita harus tahu juga resiko dari diri kita sendiri. Kita harus tahu kemampuan kita sendiri. Jangan FOMO lagi balik lagi Ci ya. Susah lah nggak FOMO itu ya. I know susah. Tapi ya kalau lu nggak mau FOMO ya masukin duit yang lu rela hilang. Anyway kalau lu mikirnya nggak panik tuh biasa lebih clear. Lu kalau panik lebih ngawur. Decision making lu biasa berantakan. Oke, Cicuai, terima kasih Cicuai atas waktunya telah diberikan dan apa nih sudah cerah banget kan? Cerah banget. Sudah tercerahkan soal saham. Udah dapat lah ya Rol. Ya, apa yang mau dibeli? Ya, sekali lagi terima kasih Cicuai atas waktunya. Oke, Els. Jadi udah jelas ya sahabat Philonomics Podcast, walaupun kita masih melihat proyeksi yang lebih cerah ke depan, tapi kita tetap harus waspada. Kita harus kita harus sadar diri itu lah. Benar Rol. Dan kita harus sadar juga yang sebenarnya yang dibilang Cicuai high risk, high return. Dan kalau pakai dana untuk saham, pakai dana dingin. Harusnya. Semua orang juga udah ngomong gitu. Tapi tindakannya gak ada. Oke, sahabat Philonomics Podcast, itu dia Philonomics Podcast dengan Cicuai. Saksikan terus Philonomics Podcast hanya di kompas.com. Gua Ruli. Gue Elsa. Kami pamit. Bye.